Gereja Katolik memandang keputusan seseorang memeluk iman Katolik atas dasar panggilan hati nurani yang tulus, meskipun ditentang orang tua, sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada kebenaran ilahi, yang menuntut ketulusan iman di atas segalanya. Pandangan dasar Gereja Katolik, kebebasan hati nurani, berdasarkan martabat manusia, setiap orang wajib mencari kebenaran dan memeluknya secara bebas tanpa paksaan, termasuk dari lingkungan keluarga. Gereja tetap mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, sesuai perintah Allah, namun jika ada pertentangan antara ketaatan duniawi dan panggilan iman kepada Kristus, kebenaran Injil harus diutamakan. Menjadi pengikut Kristus seringkali menanggung risiko perpecahan relasi, Matius 10 ayat 34-37. Dengarkan katekese dari Romo Cafe. Tua, oke, kalau kau mau, nanti ada sembahyang lingkungan kita, ada pastor yang namanya Pastor Kopong. Gitu. Oke. Lanjut. Di samping sini. Ya sudah, saya ikut sembahyang lingkungan itu dengan ketidaktahuan apa-apa, doanya kayak gimana, dalam nama Bapa, tangan mana yang saya harus angkat atau gimana. Ya sudah, saya ikut, saya perhatikan orang, terus saya minta ke paternya, pater, saya mau dibaptis. Ya sudah, pater, oke, nanti ke gereja. Ya sudah, kami pembinaan katekumen ya. Itu selama berapa bulan itu? Ada 4 bulan katekumennya. Bulan Februari saya dibaptis langsung dengan apa namanya? Komuni pertama. Sambut baru itu loh, pater. Komuni pertama, oke. Sambut baru. Komuni pertama. Dan sekarang kami ada pembinaan katekumen juga, mau krisma nanti hari Minggu ini dengan Bapak Uskup Palangkaraya. Wow, selamat Iya. Yo. Yang dari Flores memang basisnya sekolah swasta, sekolah kan Katolik semua, jadi sebenarnya basisnya sudah ada dari sana. Jadi engkau keluarga semua Muslim? Semua Muslim. Sempat ada mama, bapak kan sudah meninggal. Mama sempat pas hari baptis saya pingin video call dan saya mau minta izin di almarhum bapak dikubur tuh. Saya dengan keluarga saya, tolong taruh HP di kubur bapak, saya mau izin di bapak. Saya izinlah ke bapak, terus ke mama, minta omong ke mama, stop, cukup, jangan, memang kau ikut, ayo, tidak usah ikut. Dari situ hati saya, mama tidak setuju, hati saya tidak, saya sudah Katolik, sudah. Saya tidak peduli lagi dengan mama, langsung ke gereja. Langsung pergi baptis. Engkau membuat saya tidak bisa komentar apa-apa nih. Kenapa, Pastor? Salahkah orang tua tidak setuju saya tentang orang tua? Bukan, macam antara terharu, sedih, bangga, gembira begitu. Gitu. Ya, sebenarnya Santo Paulus juga begitu, dia dulu agama Yahudi. Bantu dulu Ginting. Orang semua dengar kop suara ini Ginting. Galatia 1 ayat 13. Oh iya. Engkau juga ada kitab suci, engkau buka juga kitab suci, tidak apa Ernie? Saya belum Pater, saya belum beli, nanti saya baru beli, nanti pas saya krisma nanti baru saya belanja semua ini. Bantu dulu Galatia 1:13. Santo Paulus juga bilang. Oke, silakan. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku. Ernie, engkau sholat 5 waktu, ngaji, pesantren. Waktu masih di ND. Lengkap toh? Iya, Pater. Kalau pesantrennya tidak, mungkin sholat, bacaan-bacaan saya tahu. Sudah semua, oke. Santo Paulus bilang, waktu aku sebagai orang Yahudi, dalam agama Yahudi, lanjut tulis. Tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 16-nya langsung. 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku.
supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun tidak minta pertimbangan kepada manusia. Itu seperti Santo Paulus. Makanya tadi Mama bilang, tidak boleh kau bilang, Nona bilang, biar saya sudah keputusan sudah ini, seperti Santo Paulus. Kalau Tuhan sudah panggil saya tidak butuh lagi pertimbangan manusia. Benar, Pater. Oke, jadi terima kasih. Semoga tidak ada satupun yang paksa engkau jadi Katolik. Tidak, Pater, dari hati. Ya, engkau tidak sendiri. Ingat baik-baik itu. Engkau tidak akan pernah sendiri, oke? Engkau mungkin akan dibenci, mungkin akan diomongin seperti ini. Mungkin waktu pulang nanti susah, tapi tidak usah cemas, kita orang Flores tidak terlalu ekstrim. Iya, Pater. Keluarga saya banyak yang tidak ini suruh kembali lagi, tapi saya tidak mau. Saya tidak, saya sudah Katolik ya, tetap Katolik sampai kapanpun saya dengan mati tetap Katolik. Nah kau na logat na ende na iba pota-pota na ini. Tidak bisa Romo, Pater, tidak bisa saya logat ini tetap. Mio atene na tukang jodoh na mio na. Iya, Pater, memang kenyataan gitu, Pater. Di sini logat-logat jauh, tahu sembembo, logat-logat kayak gitu. 11 tahun loh, Pater, saya di sini, tapi tidak pernah logat yang seperti itu. Masih Flores kental. Saya ganggu dia karena kami orang Ende, orang Flores. Mau kemana-mana, logatnya tetap sama, tidak berubah. Iya, tidak berubah, Pater. Oke, selamat datang Nona ya. Terima kasih. Iya, Pater, makasih banyak. Kalau ada pertanyaan 1, 2 silakan. Saya ini ada kendala sedikit, Pater. Surat baptis saya loh, tulis namanya beda nama orang tuanya gitu. Tapi Jangan, pas nama Krisma orang tuamu harus seperti nama orang tuamu, tidak boleh dirubah. Oke? Saya ini saya maksudnya ulang lagi atau bikin ulang lagi surat baptisnya itu. Ya, Kan harus ini kan diulang mau lagi. Krisma kan yang Krisma ini kan butuh nomor baptis. Saya tidak tahu nomor baptis saya. Saya chat ke ibu yang pengurusnya, Kalau dia di belum proki balas. yang sama tidak usah cemas. Hah? Kalau di proki yang sama tidak usah cemas. Di baptis dan di krisma kan di proki yang sama. Nanti ada suratnya Krisma itu mau harus ini piagamnya ke apanya itu mesti ini ada surat ini nomor baptisnya. Iya Nona, maksudnya kalau di proki yang sama langsung sistem Kolombia kalau di proki yang sama tinggal datanya sudah ada di Kolombia punya sistem itu elektronik. Jadi kita di komputer proki punya itu semua data orang yang dibaptis, orang yang di krisma kan di situ, perkawinan di situ, dia langsung masuk sistem. Jadi enaknya di situ. Jadi tidak capek-capek. Tapi Indonesia sistem yang elektronik itu belum ya. Jadi nanti kalau nama mama dan bapak salah harus buat perbaikan ke pastor proki nanti. Kalau data itu sudah ke keuskupan, makanya pastor proki akan mengirim surat melalui engkau harus ke keuskupan namanya untuk perbaikan data. Oh iya, Tapi puji Tuhan Romo, setelah saya Katolik, berat badan saya naik lagi menjadi 59, sekarang 60. Engkau tinggi berapa? Saya 100 lebih lah 160-an. Berarti jangan sampai 70 lagi, nanti sudah over lah. Nanti kan turun lagi. Oke. Itu makanya Romo. Aduh, sekarang juga sering. Engkau jangan seperti IDC. IDC tinggi 150, dia berat 90. Saya belum bisa makan babi. Kayak macam taruh di mulut masih mungkin dari sananya mungkin ya tidak bisa makan daging. Syarat jadi Katolik itu bukan kau bisa makan babi atau tidak Ini bisa ada yang cemas. piping nih. Bisa cemas. Jangan paksa orang mau makan daging, dia mau makan buah, urusan dia. Kalian ini Katolik harus makan babi, tidak ada yang bilang begitu juga. Saya belum bisa makan begitu.
Jadi nanti kalau Katolik makan bagi terus orang yang kolesterol kalau dia Katolik syarat jadi Katolik walaupun dia kolesterol tinggi dia harus makan semua lemak. Tidak bisa kah? Iya. Puji Tuhan, Romo sekarang sudah ikut kegiatan lingkungan di gereja juga aktif. Tiap minggu saya pergi Ingat. sembahyang. Ya puji Ingat, Tuhan lah. ingat. Jika engkau jadi Katolik itu bukan kami yang panggil. Ginting. Iya. Kisah 2:39. Janji itu bukan kami yang menjanjikannya. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nona, kalau engkau jadi Katolik, Iya. panggilan itu Tuhan yang panggil engkau. Kalau engkau jadi Katolik, siapapun yang masuk Katolik, seorang Katolik tidak pernah memaksakan engkau jadi Katolik, oke? Tuhanlah yang Hampa menambah. sekali Romo kalau hari Minggu tidak ke gereja itu rasanya kayak lain sekali sekarang ini. Begitu ya. Tapi banyak Katolik yang tidak memanfaatkan hari Minggu ke gereja, Nona. Iya. Ada Katolik yang tidak mau memanfaatkan hari Minggu ke gereja. Sedangkan yang dari agama lain masuk ke Katolik, hari Minggu itu sangat berharga untuk mereka. Tapi banyak Katolik yang tidak mau memanfaatkan hari Minggu itu, hari Tuhan itu. Sedih juga sebenarnya sih. Iya. Saya rasa hampa sekali kalau seandainya tidak ke gereja itu rasanya lain sekali, ada yang kurang buat saya. Tapi ingat Nona, engkau yang sudah percaya ini jangan pisahkan diri lagi ya. Genting Iya, ayat 44. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jangan lupa itu Iya. Jangan lupa semua orang yang percaya tetap bersatu. Jangan pecah-pecah lagi Jangan Iya, lupa iya. setia cari pengajaran yang membuat engkau berkembang jadi Katolik. Ayat 42. Dan jangan lupa pemecahan roti atau ekaristi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul untuk pecahkan roti atau ekaristi dan berdoa. Teman-teman, saya harus kasih padam lampu karena tidak enak kamar pastor-pastor lain di samping sana nanti tidak enak dengan lampu, oke? Jadi jangan marah, saya kasih padam dulu sedikit ya. Kalian lihat saya sudah hitam gelap, tidak ada masalah toh? Yang hitam tersinggung di bawah pater. Tidak, orang bilang saya manis, manusia hitam sekali, manis, jadi aman, tidak apa. Yang kita yang sudah hitam-hitam ini manis, jadi manusia hitam sekali. Tak, tidak masalah toh, santai satu. Pater, saya mau tanya. Yo, tanya saja, ini tugasmu tanya sekarang. Ini kemarin kan kami ada pengakuan dosa. Engkau pasti rasa aneh sekali mengaku dosa di seorang manusia Saya bikin diri supaya tidak nervous, tidak mau saya gugup. Saya sudah Katolik, saya harus berani. Tapi di saat pengakuan dosa itu saya gugup sekali pas baca doanya, dosa-dosanya saya itu saya nangis sekali. Itu saya rasa lain sekali. Kenapa itu Karena menangis itu membersihkan jiwa daripada marah mengotorinya. Oh iya. Itu bagian dari proses, karena ketika engkau begitu lama, engkau contohnya ini, siapa yang bisa buka kamera dari antara kalian ini? Saya kasih mati ini. Biar saya kasih besar sedikit nanti. Oke.
Ervi, engkau lihat ini kacamata? Ini kacamata ini ringan sekali. Engkau bisa lihat? Siapa Kacamata yang minus Erni? tapi ringan. Ervi ya? Erni atau Erni? Maaf, Erni. Erni, Sekarang Elizabeth. Oh, Elizabeth, macam mama Elizabeth. Oke, jadi kalau saya ini kacamata ini, kalau saya taruh di tangan dengan posisi yang sama 1 menit, saya bertahan tidak? Saya tidak capek? 1 menit. Kalau 1 jam, saya punya tangan sudah capek atau tidak? Capek. Kalau 2-3 tahun dalam posisi yang sama, capek atau tidak saya punya tangan? Capek lah, Pater. Tapi kacamata ini ringan, ya kan? Oke. Kenapa engkau capek? Walaupun kacamata itu ringan. Karena apa? Karena pegang terus, Pater. Posisi yang sama. Posisi yang sama. Ada satu alasan namanya waktu. Kalau 1 menit engkau bertahan, makan tadi saya tanya 1 menit, 1 jam capek. Apalagi 2-3 hari, 2-3 tahun dengan posisi yang sama. Iya. Persoalan bukan ada di kacamata ringan atau berat. Iya. Persoalan berapa lama berada di tanganmu. Tidak ada masalah persoalan besar atau tidak dalam hidupmu. Persoalan berapa lama masalah itu engkau bawa di dalam hidupmu. Persoalan bukan karena dosa berat atau dosa ringan. Persoalan itu berapa lama engkau membawa dosamu dalam hidup. Waktu mendeterminasikan kelelahan. Karena itu Yesus bilang, datanglah padaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegahkanmu. Lepaskan itu. Lepaskan semuanya itu. Saya pikir inilah proses penting dalam hidup. Kalau engkau menangis, selama ini engkau menantikan untuk mengeluarkan semua, mencurahkan semua, tapi engkau tidak tahu kapan, kemana, dan bagaimana. Dan ingat selalu, kalau engkau tersesat, Erni, engkau tersesat di tengah hutan, lalu engkau temukan seseorang untuk setelah beberapa hari begitu sekian lama tersesat, lalu engkau temukan seseorang dan engkau mencurahkan semua, menceritakan semua, curhat semua yang kau alami selama engkau kehilangan itu, engkau gembira atau tidak? Ya gembira, senang lah, Pater. Dan ketika engkau bertemu dengan orang itu, engkau menangis atau tidak? Perasaan ketika engkau sudah hilang terlalu lama. Yang campur aduknya menangis, senang ada. Nah, begitu. Itu bagian dari perjalanan hidup, oke? Iya. Dan ketika engkau menemukan jalan baru, engkau akan meninggalkan yang lama, oke? Iya. Engkau tidak akan mengulangi kembali jalan yang lama. Tapi kadang-kala kita jatuh dan ulangi kembali jalan yang lama. Tapi Tuhan Yesus kasih kembali kesempatan itu lagi. Ya, manusia untuk didengar. Persoalan terjadi antara Pak Sutri itu ada di saya. Menjadi tolak ukur, bukan tolak ukur juga, menjadi titik awal perjalanan. Iya, iya. Rendah hati Nona tolong Erni rendah hati, karena kerendahan hati itu adalah cermin potret dari jiwamu. Oke? Siapa yang nge-lag? Saya atau yang saya punya sinyal atau Enggak, gimana? jelas kok, Pater. Lancar sekali Pater ngomong. Enggak ada apa-apa. Ya Erni, saya pikir engkau masih punya pertanyaan banyak, tapi saya sapa dulu. Om Agus ada di sini? Agus? Agus?
Agus 2, Agus 3. Ya maaf ya, makanya maaf ya, saya harus turunkan karena dulu saya di-report oleh orang yang ada di atas. Mike, halo Mike, ada di atas? Ada Romo. Oke. Bisa mute-kan dulu, kita dengarkan dulu Ernie. Oke. Ya Mo. Yuk. Ernie lanjut. Itu sudah Pater, itu saya kayak gimana saya merasa kemarin-kemarin saya sendiri yang tidak ada apa-apanya, maksudnya mau cerita ke siapa di saat yang mengaku kemarin baru saya alami. Menangis ya, saya penyesalan paling besar, penyesalan apa yang saya pernah lakukan itu, saya menyesal mati punya. Satu pendeta perempuan pernah datang ke saya dan mengaku ya. Dan mengatakan, kamu enak ya Katolik. Yesus bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Kamu enak Katolik punya sakramen pengakuan dosa. Dan karena iman sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil. Ampunilah. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Kami yang Protestan dan saya pendeta Protestan ini, saya tidak tahu apakah dosa saya diampuni tidak atau diampuni, karena kami bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah, tapi di dalam kitab suci tidak ada satu ayat pun bilang mengaku langsung kepada Dia. Makin dia kembali ke gereja. Begitu ya teman-teman. Teman-teman, tolong saya minta, kita ini semua berdosa, jadi tolong Katolik dimanapun, jangan jadi polisi moral. Tolong bercerminlah. Kita semua ini kalau pasang cermin, kita lihat kita punya muka. Oke. Saya hanya harapkan teman-teman yang ada di Rom, jangan omong orang pun nama buruk. Di Rom Katolik tuh, tolong. Jangan anggap diri paling hebat. Jangan. Tetap rendah hati. Begitu Iya. Biar dihantam sana sini, berilah contoh untuk Ernie di sini. Oke. Ernie tetap semangat. Kalau ada sesuatu mau tanya besok lusa mau naik kembali ke Romo untuk tanya silakan. Ada Romo Patris, Romo Bayu, Romo Engga, Romo Eto, Romo Bobby, yang kalau kadang kau lihat di TikTok, engkau bisa minta naik tanya supaya juga bisa menjelaskan itu kepada engkau. Oke. Dan untuk semua orang Katolik yang kadang buka room pengajaran, sudahlah, kita mau cari apa di dunia ini? Bawa orang untuk temukan kebenaran, itu sudah kebahagiaan tersendiri. Bantu dulu Yakobus 5 ayat 19-20. Itu yang kita buat di room itu begini. Bukan karena engkau suci berdosa. Kalau tunggu dulu kita jadi suci baru kita ajar orang, kapan? Sedangkan Yakobus bilang apa? Yakobus 5 ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Semua orang kudus, Agustinus, dan semua punya masa lalunya. Tapi jadilah Katolik yang menuntut dirimu sendiri untuk pertobatan. Kalau engkau pernah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, kenapa engkau menutup pintu pertobatan bagi orang lain? Kalau engkau merasakan diri pernah diampuni oleh Tuhan,
Lalu kenapa engkau menutup semua jendela pengharapan bahwa orang lain juga diampuni oleh Tuhan? Karena itu Paus Fransiskus bilang, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa, di mana kita menemukan dokter spiritualnya, imamnya untuk menyembuhkan luka-luka dosamu. Menemukan yang menyiapkan hidangan surgawi di dalam Ekaristi. Menemukan lektor-lektor kita yang membantu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah lektor itu untuk membaca kitab suci, dia harus suci dulu? Ini jadi persoalan besar ya teman-teman. Yang jadi polisi moralis, polisi Katolik yang sesungguhnya, yang merasa diri bahwa kalian adalah Katolik yang sesungguhnya, buka room dan ajar yang benar, buka ajar KGK, buka kanon, buka kitab suci, buka tradisi gereja, buka bapak-bapak gereja. Saya pikir ini lebih berharga, oke? Ginting bilang lektor harus mandi pakai air suci dulu. Kalau begitu semua Kita pakai air suci, mereka pakai air keras, Pater. engkau buat ini kopi mandi di depan gereja saya kalau begitu. Suruh Romo Pastor Prokim itu buat ini bak mandi itu besar di situ supaya sebelum masuk lektor lektris masuk gereja mereka pergi mandi di situ. Iya, wajib nyemplung dulu, Mo. Baru boleh baca. Artono minta mute dulu, nggak bisa mute kan ini bagaimana? Tolong. Oh, sorry. Macam begitu ya. Kita Katolik ini penuh dengan orang berdosa loh. Iya, Kalau soalnya tidak kami dosa semua, Pater. Karena tidak KPKS tok. Mereka yang KPKS tuh merasa diri paling Katolik sudah. KPKS itu apa? KPKS kursus kitab suci tuh. Karena kami tidak KPKS nih, kami masuk neraka semua. Mereka masuk surga. Saya tidak mengerti barang itu. Yang sudah kursus-kursus itu, yang sudah kursus kitab suci, buka room untuk ajar. Maksud saya itu lebih bagus lagi, maksudnya supaya makin diwartakan sabda Tuhan. Maksud saya seperti itu toh, membantu umat beriman mengerti kitab suci. Bagi saya bersyukur sekali macam itu. Makin ringan pekerjaan kita. Maksud saya begitu, makin banyak orang mengenal Yesus, mengenal kitab suci. Wih, itu kebanggaan sekali. Saya bangga sekali seperti itu. Iya, karena kita kan cuma lektor, Pater, bukan kursus toh. Jadi kami tidak tahu apa-apa nih. Mereka saja paling tahu dari semua tuh. Oh begitu. Iya. Tidak apa tuh. Kalian bukan lektor di gereja juga tidak apa. Saya lektor dunia nyata juga, Pater. Tapi kami tidak KPKS, jadi masuk neraka mungkin. Tidak ada persoalan di sini. Indonesia pakai lektor. Kalau kami di sini bukan pakai lektor, kami pakai proklamator. Karena lektor itu dia hanya punya 3 kapasitas. Huruf ke mata, mata ke kepala, kepala ke mulut. Sedangkan proklamator ada satu yang dilupakan oleh seorang lektor, yaitu huruf ke mata, mata ke kepala, kepala turun ke hati, hati baru keluar di mulut. Itu dinamika berbeda gitu. Jangan maksudnya jangan sampai kesombongan rohani membawa kita ke sana gitu. Jangan. Tapi terjadi, Pater. Bisa omong Jangan-jangan maksudnya tapi terjadi itu. Iya. panggilan untuk semua tidak apa maksudnya.
Yang penting kalian bersyukur, kalian bisa membagi dengan membaca kan, membagi pengetahuan yang ada dalam ayat itu kepada orang yang mendengarkan. Saya pikir ini lebih penting daripada berkelahi karena punya status, punya titel, punya apa semua. Karena sudah tidak tahu mau bikin apa Pak KWI di bawah-bawah, atau penasaran juga saya. Jangan bawa sesuatu yang saya tidak bisa bawa KWI. Saya tidak kenal apa pernyataan KWI dan semua. Yes, Ini loh, betul, Pak. Paulus sendiri dia bilang saya ini yang paling kecil, padahal ahli kitab suci loh. Bayangkan sebesar Paulus yang gurunya Gamaliel, ahli kitab suci perjanjian lama, ginting bantu dulu 1 Korintus 15 ayat ke-8. Di situ Paulus bilang, saya yang paling terkecil, yang paling akhir. Tuhan menampakkan saya dan saya tidak merasa diri sebagai rasul, tidak layak disebut rasul. Bayangkan, kerendahan hati Santo Paulus, ahli kitab suci di situ. 1 Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tahan dulu, sama seperti anak yang lahir abortus. Maksudnya abortus, maaf. Lahir prematur, bukan abortus ya. Lahir prematur sebelum waktunya. Bayangkan, dia pikir dia sudah sempurna sekali. Kelahiran dalam firman ya, semua perjanjian lama dikuasai oleh dia. Seperti ada yang tertulis, karena dia memang ahli perjanjian lama. Belajar dari gurunya Gamaliel. Tapi dia merasa bahwa dia sebagai anak yang lahir prematur, yang lahir sebelum waktunya. Lanjut. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bayangkan, tahan dulu. Aku merasa diri yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. sedangkan Sebab orang berjuang, sedangkan semua orang berjuang untuk menjadi layak jadi pewarta, layak jadi rasul. Paulus bilang, baca kembali, aku merasa diri tidak layak jadi rasul. Baca kembali itu. karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya gereja Allah. Dengan kita seperti ini, sebenarnya kita melukai gereja dengan cara kita sendiri. Ini saya pikir ini penting sekali untuk dipahami standar etika hati, etika para pewarta. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Sebesar Paulus dibilang, katakan saya tidak layak disebut rasul. Saya seperti anak yang lahir prematur, yang lahir sebelum waktunya, artinya yang lahir belum sempurna. Saya pikir saya sudah sempurna sekali dengan menguasai seluruh perjanjian lama. Tolong, tetaplah. Kalau ada 1-2 hal, ajar salah, ajar miring, ajar bengkok, nanti ada struktur yang harus menegur saya. Ada uskup. Karena saya ditabiskan oleh uskup, dan ketika ditabiskan, uskup menyerahkan Injil dan mengatakan, wartakanlah yang kau terima, ajarkanlah yang kau pahami, dan hiduplah apa yang kau wartakan. Karena itu untuk mencabut hak pengajaran, bukan awam yang mencabut saya. Uskup cabut dia punya hak yang telah dia berikan dalam tabisan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mau ngajar TikTok ini, itu kan TikTok kan saya punya pribadi punya. Emangnya saya pakai titel di sini Romo Cafe, Padre Cafe, atau Cafe saja? Saya tidak membawa titel titel eklesiastik atau ministerial. Yang lain kepo.
Emang saya di sini saya buat apa dengan di dalam ini? Caci maki orang-orang, caci maki Protestan, atau baca kitab suci? Saya tuh cuman penasaran Pater, kalau memang benar itu pembelajaran dari KWI, dibagikan dong materinya supaya kita tahu itu. Bener nggak Ya, omongan KWI seperti itu gitu. Itu maksud aja sih Pater kalau saya, dari saya. ya oke. Maksud saya teman-teman yang sudah kursus kitab suci, yang CAP dan semuanya. Sekarang dunia dibuka sebagai dunia baru, benua baru untuk diwartakan. Bukalah room TikTokmu, YouTubemu, Facebookmu untuk membagi pengetahuan yang kalian terima di CAP, di kursus kitab suci, di sekolah apologetika. Bagilah untuk pengetahuan, begitu kan bagus. Karena ingat 1 Timotius 2 ayat ke-3 dan 4 yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Bukanlah romo untuk wartakan kebenaran. Kalau kalian kursus kitab suci atau CAP atau kursus yang lain, buatlah itu bagus toh untuk pertumbuhan gereja. 1 Timotius 2 ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Oke, berbagilah rum-rum Katolik, berbagilah untuk mewartakan. Saya pikir ini penting sekali. Santo Paulus saja bilang, wartakanlah sabda, baik ataupun tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2 ginti. Wartakanlah itu. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Karena zaman sekarang itu yang muncul tuh ayat 3 dan 4. Ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Makanya itu penting sekali. Bukalah romo untuk wartakan. Bukalah romo untuk sampaikan kabar gembira. Jangan buka hakimi, jangan buka. Tolong semua Katolik yang ada di room ini, yang Katolik-Katolik yang di bawah taib, jangan taib yang aneh-aneh begitu. Cukuplah para martir sudah mati begitu banyak untuk iman yang satu itu. Tadi temani Pastor Juan José Ortigosa Hernandez dari Spanyol ya, dari Navarra, 77 tahun. Walaupun dia agak bagian dari misa, 1-2 lupa gitu. Tapi semangatnya untuk pergi ke kampung-kampung, ke stasi-stasi. Stasi pertama kami harus nyetir lewat jalan yang tidak aspal ya, 40 menit. Dari situ kami pergi lagi setengah jam ke stasi yang lain, jalannya lobang semua. Saya bayangkan dia punya tulang ya, tulang punggung, tulang pantat. Bapak tua ini aduh kesian sekali. Setelah itu dia pernah kerja dengan saya satu paroki 45 stasi kami 2 waktu itu. Itu pun setiap 15 hari dia pergi ke pasar, deposit besar untuk satu provinsi itu. Dia pergi ke pedagang-pedagang tuh minta kentang, minta tomat, minta bawang. Dan itu
dibagikan sembako, paket apa namanya, makanan, bukan makanan apanya, paket Mercado ini apa ya? Sembako ya, untuk tiap 15 hari untuk 100 keluarga di Peroki, keluarga yang tidak mampu. Itu saya pikir tadi kembali dari kami udah cerita, kembali kami pernah kerja di dua Peroki, iya ada dua Peroki. Termasuk di Peroki ini kami kerja 2 tahun sama-sama. Lalu di Peroki yang satunya 3 tahun 4 bulan. Saya lihat orang tua yang 77 tahun tadi ya, masih kunjung dia punya teman-teman lama yang sudah sakit itu, yang pemilik villa-villa yang peternakan itu, dan dia masih ingat nama, tempat. Jadi ketika kami pergi ke villa-villa seperti itu yang peternakan itu, villa namanya, tidak tahu bukan villa apa itu, mereka turunkan limon, turunkan jeruk, turunkan ini jeruk besar itu apa semua, pisang. Saya bilang sudah tua jadi dia tidak bisa nyetir lagi, tidak boleh nyetir, kami sudah larang dia jangan nyetir lagi walaupun dia mau nyetir. Jadi dia bilang ambil kiri ambil kanan macam kopi loto, jadi lucu juga ya yang orang tua. Saya bilang tenang Uang, gampang, saya kenal semua jalan ini, kau mana mau ajar lagi saya. Dia tertawa lagi, dia bilang kadang ajar, dia bilang tapi saya lebih kenal. Dia bilang oke, saya bilang kan orang tua kan lebih kenal, kau lebih kenal maka saya ajar engkau lubang di sana. Saya bilang Uang, lubang yang 5 tahun lalu tuh tidak seperti sekarang lagi. Oke, cerita, maksudnya cerita sambil dia sudah 50 tahun di Kolombia. Umurnya 77 tahun, jadi setelah habis dia langsung untuk provinsi Ekuador, Kolombia. Baik, dengan teman-teman kami tadi 40 menit nyetir itu, hanya supaya bukan hanya supaya bisa merayakan dengan 10 atau 15 orang di stasiun. Foto tidak ke? Apa? Ini Ya, ada foto tadi ya tidak ya? Contohnya ini yang saya balikkan kamera dulu. Contoh ini sakit sebesar lagi. Ini dengan rumah ke Kuda 5 emang di Masuk itu. bukan aturan datang orang dengan anak-anak, contohnya akhirnya rektor tadi oke, lihat aja mereka nih di sini kita nggak bisa suruh ini beras sini jalan dulu coba lupa
bisa terus jalan jadi dapat tulisan ya sudah 77 tahun. Lihat ini. Bisa lihat mukanya kan? Gitu. Temani nyanyi pun 10 orang begitu. Sementara misa di depan kapel orang main bola turnamen. Mau bilang apa orang Kolombia? Jadi negara bebas. Jadi kita tidak bisa ngomong banyak ya teman-teman. Ada Balang kan ada 12.000 denominasi. Denominasi kamu jangan pikir yang gereja besar apa daerah. 10-20. Oke, ada yang mau tanya kah supaya saya juga mau tidur nih. Tapi capek karena keluar jam 8. Keluar jam 8.30. Ya sebentar. Saya yang kasih kesempatan. Keluar jam 8.30 pagi, tiba jam 4 sore. Silakan, Mike. Romo, saya cuma mau minta titip doa aja Romo. Sore ini saya operasi. Oh ya, nanti kita doakan. Nanti kita doakan. Saya operasi. Ya, dislokasi jari tangan kiri saya Romo. Begitu. Oke. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau ketika Engkau datang ke bumi menjadi manusia sama seperti kami, Engkau memilih untuk berada di rumah, di keluarga yang sederhana, keluarga tukang kayu, dan selama hidupmu di atas bumi ini, Engkau berjalan membagikan dirimu kepada mereka yang membutuhkan, dan juga termasuk menyembuhkan mereka yang sakit, membangkitkan mereka yang mati, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan belas kasih. Karena itu bersama dengan saudara kami Mike Hartono, kami mohon doamu Tuhan, kuatkanlah dia, bantulah dia, agar semua proses operasi ini berjalan dengan baik. Pertolongan kita selama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan oleh penumpangan tangan ini, Engkau Mike dan seluruh keluargamu diberkati oleh berkat surgawi dan duniawi. Allah Bapa memberkati engkau. Amin. Allah Putra, Kristus penebus, Sang pembuat mujizat, mengembalikan semua kepadamu, kesehatan jiwa dan raga. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang dalam hatimu, engkau kekuatan. Dan engkau beragamu di surgawi dan duniawi, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sudah sakit. Merasa Solo ini. Oke, mantap. Romo. Saya turun. Yo. Semangat Om Mike. Inilah apa namanya belum kita insan ya. hak ya. Sekian hari menurut tapi Ivanovena itu adalah hidup
Kali dalam Yesus bilang, aku dan minta darahku senakan darah. Di pokok kehidupan devosional yang harusnya tidak ikan saya bisa novel. Jangan bilang sudah novel. Karena itu doa-doa adalah baik devosional. Nona, jadi apa yang kau minta? Minta syarat pertama doa itu nanti jadi konfian Allah yang minta itu untuk apa? Yakobus 4 ayat 3 gitu. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Nona, doa itu jangan untuk memuaskan keinginan, oke? Minta, Tuhan sudah tahu. Doa yang terbaik itu seperti Bunda Maria. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat Banyak Katolik, banyak Katolik yang setir Tuhan Allah, dia pergi doa tuh dia macam buat daftar, butuh minyak, butuh beras, butuh apa lagi, butuh ini apa nama? butuh skincare. Butuh skincare, butuh ini obat untuk keturun badan, butuh kikis lemak dan semua itu kalian minta. Kami kasihan juga Tuhan Allah. Syarat doa itu jangan seperti orang-orang yang di dalam kritikan Yesus di dalam Matius 6 ayat ke-5. Matius 6 ayat 5. Tertawa dari mana anak. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jangan juga seperti panjang lebar Ervi ayat 7. Macam orang tidak kenal Tuhan Allah sih. Macam Tuhan Allah pekak. Ayat 7. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kau baca semua di bawah tuh mengeluh patah-patah, saya tidak tahu nih. Iya, Romo. Kita di atas kayaknya benar Pater, di bawah yang berebet katanya. Ya, Tapi di ada atas- maksudnya. Di atas baik-baik di atas- aja. Jelas-jelas aja ini. Ini jelas Pater kita di atas. Mereka di bawah bilang patah-patah seperti lagu. Balenggang patah-patah. Tidak tahu. Yang lebih penting bagi kami itu adalah kalian yang ada di bawah. Masih Tapi kah? tidak semua kok, Romo. Tidak semua. Ada juga yang normal. Berarti Ada mereka yang punya bilang- sinyal, bukan saya punya sinyal. Iya, benar. Oh, mungkin karena Tidak amal semua. dan perbuatan Pater. Suara macam gemetar. Saya punya seperti ini gemetarnya siapapun suara yang gemetar pasti dia ini demam pasti ini. Demam berlian. Oh iya Romo, ya hari ini minta didoakan Romo. Yos. Bentar Pak, bentar ya. Bentar. Oke, jadi doa jangan panjang-panjang lebar tadi ya.
Ah, Hmm. Santo Paulus memberikan Santo Paulus memberikan struktur doa bagus sekali. 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa Satu, syafaat, doa dan permohonan, ucapan doa doa permohonan, syafaat, doa syafaat artinya engkau doakan orang lain dulu. Ah, yang ketiga, Oh ya. doa dan ucapan syukur syukur. untuk semua orang. Berarti jadi engkau doa untuk semua orang, jangan untuk engkau. Tuhan, saya mau nanti besok ketika saya ampel 4, 5, 6 nomor, saya dapat apa namanya itu? Ini kupon putih, apa namanya itu barang itu tuh? Lotre, Workas. Lotre. Tuhan, saya ini lagi judol nih, judi online ini contohnya nih ya. Jadi tidak tahu judi online itu bagaimana. Tolong bantu saya supaya saya menang judi online begitu. Itu doa yang tidak paling kurang ajar gitu. Atau doa Tuhan, sementara saya pergi mabuk dengan teman-teman, semoga pulang istri saya tidak marah. Ini doa paling kurang ajar. Iya Jadi Romo. Pater ingat Porkas kan, Pater? Ya, Porkas itu sama si SD. Iya, kami juga masih SD. Porkas itu atau SS apa tuh? SS. Aduh, B. saya mesti ingat. Ya? DSP. SSD. SDSP. Enggak, itu sekolah luar biasa, Kak. Oh, Ya udah. Yang Porkas itu saya kelas 1 SD di ND itu. iya. Kupon Iya. putih Porkas itu. atau SSB. SD. Romo, apa namanya SD-nya di ND di mananya, Romo? Saya di Bonawa dulu, Nona. Engkau umur berapa? Erni di mana? SD mana? Saya sekarang sudah 39, 40. Mau masuk ke 40. Ih, Nona, berarti saya tidak. Engkau masih TK waktu. Saya di ND sampai 88. Saya kelas 2 SD baru pindah ke Membawa. Berarti saya 8. Engkau lahir tahun berapa? 85, Romo. Engkau lahir 85 berarti engkau macam 40. Ya, engkau sempat ada yang kerli. Waktu saya 5 tahun, engkau baru 1 tahun. Oh iya ya. Saya 46, engkau berlahir begitu. Saya sekarang 46. Contohnya begitu. Ih, sama kita Kakak Erni umurnya. Iya kak? Aduh, Tuhan Allah, IDC, engkau mau bilang kau 40. Ini nih kurang ajar yang lain ini nih. Terus di DC ini aslinya orang dari mana? Dia Saya aneh SD Santa Teresia. Saya SD Santa Teresia. Ende. Oh iya. Ya. Erni, engkau SD apa dulu? Ursula. SD di ini apa? One Korea 6. Engkau Korea 6. Teman kelas